Halo guys, selamat ketemu pada informasi tentang obat dan pengobatan. Kali ini kita akan membicarakan tentang sesuatu hal yang sudah umum kita gunakan, di mana bahan ini merupakan bahan makanan yang kita gunakan sehari-hari, tetapi kadang kita tidak tahu bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari bermanfaat sekali pada kesehatan, bahkan bisa digunakan sebagai pengobatan. Kali ini kita akan bicara tentang manfaat garam bagi kesehatan. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe. Benarkah guys bahwa garam memberi dampak yang negatif bila dikonsumsi berlebihan? Ternyata guys, garam bila dikonsumsi berlebihan tentu akan memberikan efek yang tidak diharapkan untuk kesehatan. Tetapi bila garam dikonsumsi dalam jumlah terkontrol, maka garam bermanfaat sekali bagi kesehatan. Ada anggapan konsumsi garam membahayakan kesehatan, padahal makan tanpa bumbu yang satu ini terasa hambar dan kurang nikmat. Nah, kalau mau tahu bagaimana kekurangan garam pada makanan dan tidak nikmat, selamat mencoba makanan yang kurang garam, pasti tidak nikmat. Garam dibutuhkan tubuh untuk apa? Untuk menyeimbangkan kadar cairan tubuh serta menjalankan fungsi otot dan saraf. Jadi konsentrasi garam haruslah sesuai. Tahu guys, berikut manfaat garam bagi kesehatan. Pertama, mencegah penyakit gondok. Hal ini karena garam mengandung yodium. Kandungan yodium dibutuhkan juga pada ibu hamil dan menyusui. Kekurangan yodium dapat terjadi keterbelakangan mental pada bayi dan anak yang dilahirkan. Kedua, manfaatnya adalah menjaga kandungan elektrolit. Keseimbangan elektrolit dalam tubuh terganggu bila kekurangan garam, namun bila cukup garam akan terjaga dengan baik dan fungsi organ dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah mengatasi terjadinya hiponatremia. Hiponatremia dapat terjadi karena kelebihan keluarnya keringat, kemudian diare. Yang keempat adalah memelihara kesehatan mulut. Dapat digunakan mencegah bakteri pada mulut, gangguan gusi, dan gigi. Dilakukan
dengan berkumur menggunakan air garam sudah umum dilakukan bila seseorang terjadi gangguan pada gigi dan gusi. Sedangkan yang kelima, tahu guys, adalah menjaga kesehatan pencernaan. Tubuh tidak cukup menghasilkan HCl atau asam klorida dalam lambung. Dipercaya bahwa dengan konsumsi garam yang cukup, tubuh akan mencegah naiknya asam lambung ke tenggorokan. Kemudian fungsi yang keenam adalah mencegah IQ rendah. Fungsi yang ketujuh adalah berperan dalam sistem saraf. Nah, begitu guys banyak manfaat daripada garam. Justru itu, berapa sebenarnya kebutuhan garam untuk orang dewasa yang disarankan secara kesehatan, di mana menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 2000 mg. Jumlah ini kira-kira adalah 1 sendok teh per hari. Apakah ada risiko bila konsumsi garam berlebih? Ya, pasti, yaitu tubuh akan menyimpan lebih banyak cairan yang berdampak pada kerja pembuluh darah. Adakah sediaan untuk hiponatremia yang tersedia dalam bentuk oral? Ya, seperti diketahui guys, bahwa sediaan itu bisa berupa elektrolit dalam bentuk sediaan saksep. Kemudian yang kedua, elektrolit dalam bentuk sediaan botol. Kemudian, apakah bisa dibuat sendiri di apotek sediaan yang disebut dengan kapsul garam? Ya, bisa dibuat juga di rumah, yaitu cara membuat kapsul garam adalah 1 sendok teh garam dapur, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, biasanya adalah ukuran 00. Kemudian bahan ini bisa dikonsumsi 3 kali 1 kapsul sehari. Bila memang terjadi hiponatremia yang secara medis harus diatasi dengan asupan daripada garam. Kemudian sediaan ini bisa disimpan pada suhu kamar. Nah, itu dia guys manfaat daripada garam, kemudian sediaan yang digunakan bila terjadi hiponatremia, bisa akibat keringat yang selalu berlebihan, kemudian akibat diare atau penyakit lain yang menyebabkan hiponatremia pada tubuh. Semoga bisa memahami dan bisa menyiapkan sediaan yang dapat digunakan untuk mengatasi
hiponatremia dengan memanfaatkan garam bagi kesehatan. Salam sehat selalu.